Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang Jumaat yang sangat istimewa ini, kita dapat bersama untuk mendengar satu topik yang cukup penting yang masih lagi dari kalangan umat Islam Nusantara yang tidak faham akan bahayanya perkara yang akan kita bahas ini, yaitu tamimah, yang dalam bahasa kita disebut dengan tangkal azimat atau tangkal ajimat. Ustaz sebut petang Jumaat ini petang yang sangat istimewa karena berkumpul pada petang ini beberapa kelebihan yang tidak terdapat pada Jumaat-Jumaat yang lain. Pertama, hari Jumaat hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Dan kita pula sedang berpuasa Asyura. Dan puasa Asyura hari ini bertepatan pada hari Jumaat pula yang disebut oleh Nabi sebagai penghulu semua hari dalam seminggu. Dan timing saat ini pula, yaitu antara asar dengan maghrib, adalah masa atau timing yang sangat istimewa, yang menurut kebanyakan ulama, pada hari Jumaat, masa inilah masa yang paling makbul bila kita berdoa. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan puasa Asyura kita pada hari ini diterima oleh Allah dan layak mendapat ganjaran penghapusan dosa selama setahun yang lalu. Okey. Dalam masa lebih kurang 1 jam berikut, kita akan bahas satu topik tamimah. Kita telah bahas buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 ini sudah beberapa kali. Kalau tidak salah 4 atau 5 kali. Pembahasan pada buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 ini menyebut beberapa perkara yang boleh merosakkan akidah seseorang. Contoh yang pertama, sihir. Kita telah bahas, kalau tidak salah, dalam 2 siri. Minggu lalu kita telah bahas tentang ruqyah, yaitu jampi serapah. Juga boleh
membawa kepada syirik apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yang dipanggil dengan ruqyah muharramah. Ruqyah yang diharamkan. Apabila di dalam ruqyah tersebut, jampi mentera tersebut ada unsur-unsur syirik. Yaitu apabila minta kepada selain Allah. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang tamimah. Yang dalam bahasa kita Melayu, tangkal azimah. Hadirin dan hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak larang ruqyah seluruhnya. Ya. Itu sebabnya ketika baginda ditanya oleh seorang sahabat yang membaca atau mengamalkan ruqyah jahiliyah yang dia amalkan di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam. Begitu ditanya, apakah boleh saya terus amalkan ruqyah yang dulu saya amalkan di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam? Kata Nabi, perdengarkan kepadaku. Begitu dibaca oleh sahabat berkenaan, kata Nabi, la ba'sa bih. Tidak mengapa, boleh teruskan. Sebab di dalamnya ternyata tidak ada memohon kepada selain Allah. Tidak ada unsur syirik di dalamnya, boleh. Tetapi terhadap tamimah, yaitu tangkal, pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat 10 sahabat. Baiat maknanya membuat aku janji kepada Nabi untuk memeluk Islam. Tapi ternyata satu daripada 10 ada yang memakai tangkal. Nabi lihat ada memakai tangkal pada lengannya. Setelah Nabi membaiat, menerima 9 daripada mereka, lalu Nabi tidak baiat yang satu tadi, karena memakai tangkal. Begitu sahabat yang memakai tangkal itu dengar Nabi larang memakai tangkal, lalu dia pun tanggalkan tangkalnya, lalu dicampaknya. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat dia untuk memeluk Islam. Membuat aku janji untuk memeluk Islam. Peristiwa itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tamimah, tangkal, memang tidak boleh. Memang dilarang. Berbeza dengan ruqyah. Nabi bersedia mendengarnya dulu. Kalau tidak ada unsur syirik, kata Nabi, tidak mengapa, la ba'sa bih. Tapi tamimah tidak. Okey. Sekarang kita fokus kepada tamimah. Pada asalnya tamimah ialah sesuatu yang digantung pada leher atau diikat pada lengan atau yang dikalung pada pergelangan tangan atau pada paha atau pada perut, diikat sesuatu.
dengan tujuan supaya musibah tidak menimpanya. Sama ada makhluk halus, syaitan, jin, sihir, tidak boleh mengena bila pakai tangkal itu, atau mendapat perlindungan Allah karena memakai tangkal. Itu makna asalnya. Mengikat tali pada anggota badan, leher ke, lengan ke, pergelangan ke, paha ke, kaki ke, perut ke, semua tak boleh. Namun demikian, kata ulama akidah, larangan tamimah tangkal azimat bukan hanya terbatas kepada tali. Kadang-kadang juga dikalung gigi binatang buas. Gigi harimau umpamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Afrika, atau besi, atau batu, atau kayu, semuanya termasuk dalam kategori tamimah. Sama ada untuk menolak musibah daripada menimpa dipakai, atau dipakai azimat itu setelah ditimpa musibah. Umpamanya memakai kalung yang diikat pada lengan atau pergelangan atau dikalungkan di leher dengan tujuan, dengan berbuat demikian, apa-apa musibah tidak boleh menimpa. Itu maknanya memakai tangkal sebelum kena musibah. Atau yang kedua, kita pakai tangkal setelah kita ditimpa musibah. Setelah kena sihir, setelah sakit, datang ke dukun, datang ke bomo. Dan bomo kata, penyakitmu ini tidak ada cara merawatnya kecuali kamu mesti pakai tangkal ini. Pasti sembuh. Itu maknanya kita pakai setelah kita ditimpa musibah. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat, terutama pada masa-masa silam. Dan tidak mustahil hari ini masih lagi terdapat di kampung-kampung, di dusun-dusun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semua itu adalah termasuk tamimah. Sebab ada satu kaedah dalam ilmu usul. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi ukuran sesuatu itu adalah hakikat sesuatu, bukan pada nama. Tolong Ustaz jelaskan apa maksud kaedah ini, formula ini. Yang menjadi ukuran atau ketentuan hukum itu adalah hakikat sesuatu, bukan pada nama. Ustaz buat contoh.
Asalnya minuman yang memabukkan berasal dari perahan anggur, lalu diperam beberapa minggu, lalu resultnya muncullah minuman yang memabukkan. Haram karena memabukkan. Asalnya anggur tetapi apabila perahan itu bukan anggur, perahan mempelam umpamanya, bukan anggur, diperam sekian minggu, natijahnya juga memabukkan, maka hukumnya tetap haram sebab dia sama-sama memabukkan. Walaupun diberi nama dengan bermacam-macam nama. Dinamakan dengan Coca-Cola ke, dinamakan dengan Pepsi ke, dinamakan dengan 7-Up ke, apalagi dinamakan dengan Carlsberg dan lain-lain. Yang jadi ukuran itu adalah hakikatnya. Bila memabukkan tetap haram. Tak kira apapun namanya. Begitu juga definisi mengumpat. Nabi SAW bertanya, "Atadruna haqiqatal ghibah?" Tahu tak kamu apa itu mengumpat? Setelah sahabat tidak tahu jawab, Nabi jelaskan. Kamu sebut tentang keburukan seseorang kepada temanmu. A cakap pada B tentang C. C penipu, C pencuri, C dan macam-macam keburukan. Itu kata Nabi mengumpat. Yang apabila orang yang disebut itu dengar dia marah. Mengumpatlah itu. Oleh sebab itu apabila kawan kita katakan, kawan-kawan sini, kau kenal tak si Fulan itu? Kenal? Kita bukan mengumpat dia ya. Kita hanya tidak cakap hal dia. Lalu A pun katakan kepada kawannya B tentang C. Dia begini, begini, begini. Yang apabila C itu dengar, dia marah, mengumpatlah itu. Walaupun kita gunakan istilah, kita bukan mengumpat ya. Kita hanya cerita saja tentang dia. Istilah cerita saja itu. Yang apabila si mendengar, dia marah, mengumpatlah itu. Itu maksudnya. Kaedah tadi, al-ibrah bil haqa'iq, la bil asma. Oleh sebab itu, tentang tamimah tadi, tangkal azimat, kita namakan dia pendinding ke, kita namakan dia sebagai pelindung diri ke, kita namakan dia sebagai wasiat orang tua-tua ke, semuanya haram. Apabila dia memenuhi makna tamimah. Ustaz buat contoh. Kalau rumah tidak mau dimasuki oleh syaitan, kita hendaklah tanam sesuatu
di 4 bucu rumah, yaitu paku, kaca, dan lain-lain. Tanam di bucu kanan, di bucu kiri, belakang juga kanan dan kiri ditanam. Kita namakan pendinding. Itu juga termasuk bab tangkal. Jadi kalau rumah tidak mau dimasuk hantu raya, polong, penanggal, kalau tutup pintu itu, letakkan sapu di atas pintu. Dia membuat polong, hantu raya, toyol tak boleh masuk untuk curi sesuatu dalam rumah. Itu pun tangkal. Bukan hanya penyapu. Andai kata kita gantung ayatul kursi, gantung 3 qul, gantung ayat 1000 dinar, yang dengan menggantung itu membuat rumah kita tidak dimasuki oleh syaitan, pun tak boleh. Walaupun itu ayat Quran. Sebab yang datang dari Nabi, baca ayatul kursi, bukan gantung. Baca. Itu sebabnya apabila kita pergi ke Mekah, Madinah, haji atau umrah, di sana ada jual biasanya gambar Allah atau tulisan Allah dari emas atau tulisan ayatul kursi. Lalu kita beli. Kita kalungkan pada cucu supaya cucu jangan diganggu oleh makhluk halus. Itu pun termasuk ke dalam tangkal. Walaupun itu ayat Quran. Penghilang gangguan syaitan dengan Al-Quran. Bila Quran itu dibaca, bukan dikalung, bukan diikat. Apalagi dikalung pada baby, yang kadang-kadang besar kemungkinan ayatul kursi yang dikalung itu bercampur dengan najis baby yang masih kecil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu yang Ustaz maksudkan dengan kaedah tadi. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Sekarang kita ingin tahu apa dalil pengharaman tangkal Pak Ustaz dalam Al-Quran. Kita bawa 2 ayat. Pertama Al-An'am ayat 17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bikhair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan atau musibah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan musibah itu daripadamu kecuali Dia. Jika kita sakit, dan itu adalah atas kehendak Allah, sakitmu tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Allah. Itu maksudnya. Dan apabila Dia mendatangkan kebaikan untukmu, maka Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Okey, itu satu ayat.
Ayat yang kedua, An-Nahl 53-54. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuj'arun." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Bila kita dapat nikmat, pada hakikatnya nikmat itu datang daripada Allah. Walaupun kita terima nikmat itu dari tangan seseorang, pada hakikatnya yang beri itu adalah Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh Allah kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu mesti minta pertolongan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini? Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tiada satu pun kuasa yang boleh menolak kemudaratan melainkan Allah. Itu maksudnya. Hanya Allah yang boleh menolak kemudaratan. Namun demikian, untuk mendapat pertolongan Allah, kita perlu lalui usaha yang dipanggil dengan istilah akidah sabab. Sebab. Sebab sunnah Allah, ketetapan Allah, berdasarkan hukum sebab musabbab. Yang dalam bahasa kita bolehlah disebut sebab akibat. Disebabkan menghidu cairan friske maka lega pernafasan. Yang melega pernafasan tu bukan friske, tapi Allah. Namun demikian kita ambil ini sedikit, letakkan pada hidung, itu hanya sebab. Contoh lain yang paling mudah. Bila lapar kita makan. Setelah makan, hilang lapar atau datang kenyang. Yang mengenyangkan kita adalah Allah, bukan makanan. Makanan hanya sebab saja. Bila haus kita minum. Setelah minum hilang dahaga, haus kita. Yang menghilangkan dahaga atau haus adalah Allah, bukan air. Air hanya sebab. Bila sakit kita berobat. Pergi pada dokter. Makan obat-obat tertentu. Bila ternyata sembuh, yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu maksudnya. Hanya saja perlu kita ingat, dalam ilmu akidah, ambil sebab ini ada dua jenis. Ada namanya sebab syar'iyah. Sebab syar'iyah maknanya sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak. Terdapat dalam Quran, terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut boleh ambil sebab itu. Boleh lalui sebab itu. Apa contohnya? Bila seseorang sakit, kita bacakan padanya surat Al-Fatihah.
kita bacakan padanya ayat-ayat Quran tertentu. Boleh tak? Jawabnya boleh. Sebab dalam Quran beberapa kali Allah sebut bahwa Quran itu adalah syifa, obat atau penawar. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia merawat pesakit dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Lalu Nabi tidak larang. Maknanya, kalau kita pergi ke dokter, setelah di X-ray, setelah di scan, setelah makan obat ini dan itu, tak juga sembuh. Kita dibolehkan mengambil rawatan alternatif, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang pernah kita jelaskan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Seperti doa umpamanya, Azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru saqama. Semua itu namanya sababiyah syar'iyah. Sababiyah syar'iyah maknanya sebab yang dibenarkan oleh syarak. Cuma sebab ada dua jenis. Ada sebab syar'i, ada sebab tabi'i. Ini juga perlu kita tahu. Sebab syar'i, seperti kita sebut tadi, ayat Quran, baca doa-doa tertentu yang diajar oleh Nabi. Itu sebab syar'i. Sebab yang dibenarkan oleh syarak. Dengan jelas. Dan satu lagi, sebab tabi'i. Tabi'i ini sebab-sebab yang bersifat natural, secara alami. Umpamanya kita gunakan herba tertentu. Kita tumbuk, kita tampal pada luka. Akhirnya darah berhenti. Begitu pengalaman orang-orang asli barangkali pada asalnya. Bila sakit itu makan bawang putih. Bila sakit itu minum air bercampur lemon, bercampur cengkeh. Lalu dengan berbuat demikian, sakit yang kita alami sembuh. Itu namanya sebab tabi'i. Sesuatu yang boleh kita akali dan boleh kita rasakan. Seperti bila lapar kita makan. Sebab makan hilang lapar. Itu dibolehkan. Itu namanya sebab tabi'i. Bila haus kita minum. Itu sebab tabi'i. Sesuatu yang boleh kita fikirkan dan kita alami. Begitu juga obat-obat moden hari ini di farmasi. Tablet ke, kapsul ke, sirap ke, semuanya pada asalnya adalah berasal daripada barangkali herba yang sudah diproses. Itu semua termasuk
ke dalam sebab tabi'i yang dibolehkan. Bila pening, kita makan Panadol, painkiller. Bila sakit ini, kita gunakan salap sapu yang dapat kita rasakan berdasarkan pengalaman. Semua itu hukumnya boleh. Tapi dengan syarat. Sama ada sebab syar'iyah, ayat Quran atau doa-doa dari Nabi, atau sebab tabi'i, makan, minum, obat, dalam keyakinan kita tetap yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan sebab. Bukan ayat Quran yang menyembuhkan kita. Bukan air yang menghilangkan dahaga. Bukan makanan yang membuat kita jadi kenyang. Tetap Allah. Nah, bila kita faham ada dua sebab tadi, syar'i dan tabi'i, tangkal tidak termasuk bab sebab. Sebab tangkal yang diikat pada pergelangan tangan atau di lengan atau di leher tak ada kena mengena dengan sebab-sebab itu. Nak dikatakan sebab syariah, jelas-jelas tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tamaima syirkun." Sesungguhnya tangkal azimat itu syirik. Sebab syariah tidak. Sebab tabi'i pun tidak. Tak ada kaitannya ikat tulang, ikat besi, ikat kain dengan hilangnya musibah yang menimpa. Tak ada kaitannya. Tidak berdasarkan akal, tidak rasional. Oleh sebab itu, tapi Ustaz katakan tadi, boleh kita gunakan sebab tabi'i. Kita tetap katakan yang menyembuhkan kita atau yang mengenyangkan kita itu adalah Allah. Tapi kita boleh ambil makanan. Kan makanan itu sebab. Bila kita minum, hilang dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Tapi boleh pula kita minum. Nah, ini jawabannya. Air sebagai sebab hilangkan dahaga. Memang Allah dah jadikan ia sebagai sebab menghilangkan dahaga. Makanan sebagai sebab menghilangkan lapar. Memang Allah dah jadikan makanan untuk menghilangkan dahaga. Tapi tangkal tidak. Tak ada kena mengena tangkal yang digulung dengan kain kuning diikat. Apa kaitannya? Oleh sebab itu, tangkal boleh membawa kepada syirik. Sebab dia telah menggunakan sebab yang sebab itu dilarang oleh Allah. Memang orang banyak yang kata ini kan hanya usaha. Jangan tertipu dengan istilah itu. Jangan tertipu dengan istilah usaha. Kita apabila ingin menyara isteri dan anak-anak di rumah, kita hendaklah bekerja, mencari rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslim." Mencari rezeki yang halal wajib ke atas setiap orang Islam.
Kalau di pundak suami ada kewajiban menyara isteri dan anak-anak, lalu dia bekerjalah macam-macam kerja. Driver taksi, nelayan, penoreh getah, pemotong rumput, semuanya halal belaka. Tapi tidak boleh seseorang yang ditangkap sebagai pencuri dibawa di balai polis, dihukum, dia tak boleh katakan, saya mencuri itu kan salah satu usaha saya untuk mendapatkan uang, untuk menyara anak isteri. Semua kita akan kata, itu haram. Mencuri itu tak boleh. Memperkaya diri dengan rasuah tak boleh. Ada larangan dalam agama. Lalu orang tersebut tak boleh menggunakan istilah mencuri, menipu, rasuah sebagai usaha. Sebab itu usaha yang dilarang. Mengambil sebab yang dilarang. Macam itulah lebih kurang pemahaman. Kan banyak orang yang mengatakan, alah, yang aku ni pakai tangkal ini sebagai usaha saja. Aku yakin yang protek dan lindungi aku daripada gangguan syaitan adalah Allah, bukan tangkal. Tapi tangkal ini usaha saja. Sebagai sebab saja. Tak boleh. Tetap tak boleh. Sebab tangkal itu hukumnya syirik. Macam itu pemahaman. Kita mesti faham itu. Terdapat di dalam masyarakat kita orang yang menggunakan buku-buku tertentu yang ditulis bermacam-macam tulisan, atau ada kitab-kitab tertentu, bukan kitab ini ya, kitab ini himpunan 50 doa. Alhamdulillah, bagus. Tapi ada satu kitab yang menurut gurunya, kamu letak kitab ini di dalam keretamu, garanti kamu tidak akan accident bila kitab itu ada di dalam kereta kamu yang kamu gunakan. Itu pun dah termasuk bab tangkal. Itu pun sudah masuk dalam bab tangkal dan itu syirik. Kita tak boleh katakan ini kan usaha saja. Usaha itu telah diajar oleh Nabi. Bila bepergian, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bila naik kenderaan, baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca. Bukan ditulis, diletakkan di dalam kereta. Itu pun sudah termasuk dalam bab tangkal. Nah sekarang pembahasan kita menjurus kepada, boleh tak Pak Ustaz, ayat Quran dijadikan tangkal? Boleh tak Pak Ustaz, ayat Quran kita jadikan tangkal? Sebagaimana pernah terjadi belasan tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Seseorang yang telah membunuh, lalu dia ditangkap, pada perutnya diikat ayat Quran. Kononnya sebagai tangkal. Tak perlulah Ustaz sebutkan siapa namanya. Dan dia akhirnya dihukum mati. Timbul pertanyaan, apakah ayat Quran boleh tak kita tulis, lalu kita gulung,
kemudian kita salut dengan kain kuning, lalu kita pakai sebagai tangkal. Para ulama dalam hal ini berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak boleh. Macam Ustaz tadi sebut. Bila niat kita gantungkan Ayatul Kursi di dinding rumah kita supaya syaitan tidak masuk, niat itu tak boleh. Bukan maksud Ustaz tak boleh gantung Ayatul Kursi, ayat 1000 dinar, 3 qul. Boleh. Daripada kita gantung gambar-gambar yang tak senonoh, gantunglah ayat-ayat Quran. Tapi berkeyakinan kononnya itu dapat mengusir syaitan, salah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Jangan kamu jadikan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Dibaca. Nabi tidak sebut rumah yang digantung Ayatul Kursi, syaitan tak boleh masuk. Bukan digantung, dibaca. Apalagi dalam hadis lain Nabi bersabda, "Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an." Coba dengar baik-baik. Hiasilah rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Hiasi, tidak salah. Kita hias rumah dengan tabir, dengan cat, dengan ini dan itu kita hias rumah. Tak salah. Dengan horden. Tak salah menghias rumah. Lebih-lebih lagi kalau kita ikuti pula menghias rumah dengan tilawah Al-Quran. Apa makna tilawah? Baca. Dan ikuti kehendak Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga. Nabi tidak sebut, hiasilah rumahmu dengan menggantung ayat-ayat Quran. No. Bitilawatil Quran. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, pendapat yang lebih kuat mengatakan menjadikan ayat-ayat Quran sebagai tangkal tetap dilarang. Bila ditanya apa di antara sebabnya Pak Ustaz? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara umum, Inna tamimata syirkun. Sesungguhnya tamimah, tangkal azimat itu adalah syirik. Tamimah itu dibuat daripada ini ke itu, ke ini ke itu. Hatta dari ayat Quran, ditulis, diikat, lalu diletakkan pada badan. Itu juga tamimah. Berdasarkan keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tangkal azimat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Di dalam buku ini Ustaz tulis dengan panjang lebar
dalil-dalil orang yang mengatakan boleh dan dalil-dalil orang yang mengatakan dilarang. Dan ternyata pandangan atau dalil-dalil yang digunakan melarang menjadikan Quran sebagai tangkal adalah lebih kuat. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukuplah 45 minit kuliah kita pada petang ini. Maklumlah kita puasa. Ada air pun tak boleh minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apalagi hari ini kita ada 2 kelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada petang ini ada jugalah manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah pada masa yang sangat mustajab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Dan berilah kami kekuatan untuk melakukan amalan secara tepat sebagaimana yang Engkau kehendaki, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka kepada kemaafan. Oleh sebab itu, maafkanlah segala dosa-dosa kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadat kami kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada petang Jumaat ini, di antara asar dengan maghrib, disebut sebagai waktu atau timing yang sangat makbul jika berdoa. Oleh sebab itu, kami semua mengharap, ya Allah, jika ada di kalangan kami yang hidupnya kekurangan, tolong beri mereka rezeki sehingga mencukupi. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Sebab kami yakin tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Sangat banyak dari kalangan jemaah kami yang saat ini sedang sakit, yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu nama-nama mereka. Tapi Engkau Maha tahu, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka. Azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan berbekalkan ilmu tersebut, kami dapat melaksanakan perintah-Mu sebagaimana yang Engkau suruh, atau dapat menghindarkan kami dari musibah dengan cara-cara yang telah dibenarkan oleh syarak. Sebab petang ini kami diberitahu segala sesuatu hendaklah dengan usaha, dan usaha itu ada terbagi 2. Ada syar'iyah, ada tabi'iyah. Adapun tangkal azimat yang kami pelajari, itu sekali-kali tidak ada kaitannya dengan sebab syar'i dan sebab tabi'i.
Sebab nabimu bersabda, inna tamimata syirkun. Sesungguh tangkal azimat itu adalah syirik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, salat kami, qiyam kami. Khasnya puasa Tasu'a semalam dan puasa Ashura petang ini. Terimalah ya Allah, sehingga kami layak mendapat ganjaran besar dari sisimu dan pengampunan dosa selama setahun yang lalu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.